Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Najwa. Sekali lagi ini tidak mempengaruhi nilai Mbak Najwa di kelas saya atau di kelas yang lain dan tidak mempengaruhi apa ya keamanan sampean di sini. Iya. Ya, ini nanti selesai saya akan mengirimkan ke sampean kalau sampean mau untuk cross check apakah ada yang perlu direvisi atau yang perlu dikoreksi jawabannya. Gitu ya. Nanti hasilnya saya kirimkan. Ini saya pakai untuk penelitian tentang Padlet. Padlet itu sebenarnya masih worth it nggak untuk dilanjutkan di kelas berikutnya gitu. Iya. Otomatis di adik tingkat sampean kalau sampean lulus ya. Iya. Gitu insya Allah lah ya. Baik, kan di Padlet itu dia terbagi menjadi istilahnya ada 2 bagian. Iya. Satu, Mbak Najwa dan teman-teman harus mencari foto, kemudian diposting dan berkomentar. Iya. Yang kedua, sampean harus siap ketika di kelas untuk dipanggil dadakan. Iya. Tidak hanya tahu bulat yang dadakan ya. Setelah itu sampean presentasi. Setelah presentasi, sampean ada tanya jawab dan setelah itu dikoreksi bersama-sama. Kita sekarang ke yang pertama. Mbak Najwa secara pribadi ketika harus posting memilih foto ya, Iya. dan menulis, membuat cerita itu bagaimana Mbak? Untuk kan itu setiap pekan. Betul, Nah, setiap pekan. Dari saya sendiri itu kurang suka untuk memfoto. Oh, kamu Ya, fotonya kadang aja. terlalu enak aja dinikmati sendiri, jadi lupa untuk difoto. Oh, Eh, iya Beda lagi benar-benar. sama Zia, itu Zia itu ada setiap kesempatan langsung difoto. Jadi ada arsip dia sendiri. Oh, siap. Jadi termasuk ya menolong juga Padret ini seperti ada kegiatan yang seharusnya itu bisa difoto, bisa dijadikan. Nah, itu juga bisa buat arsip juga. Terus kan harus deskripsi minimal 5 kalimat. Selebihnya kan kita presentasi di kelas. Itu juga membantu saya di paragraph writing. Oh, Ya, baik-baik. jadi di paragraph writing saya tidak hanya untuk membantu saya menulisnya itu skill saya di menulis itu tidak hanya waktu paragraph writing saja. Jadi membantu dikit ke cover dikit lah di Padlet ini. Habis itu terus ya itu sih vocab saya bisa nambah terus gitu. Jadi kan untuk buat deskripsi foto yang saya ambil itu kan ada kosakata atau vocab yang saya belum tahu. Jadi kan saya harus tahu dulu, nyari dulu. Habis itu susunan kalimat saya ini sudah benar apa kurang tepat. Terus untuk bagusnya untuk esai saya nanti seumpama seperti kata depan kan nggak boleh pakai because, harusnya bisa diganti whatever gitu. Jadi saya aplikasikan ke Padlet itu kalau saya sendiri gitu. Berarti kalau seperti itu Padlet melengkapi writing atau writing itu menolong membuat Padlet? Atau dua-duanya? Dua-duanya, Sir. Oh, dua-duanya. Iya. Oh, berarti saling melengkapi ya. Iya. Karena di paragraph writing belajar misalnya apa seperti ini juga. Kalau misalnya di Padlet itu diajari setelah ada koreksi masukan itu diaplikasikan di writing. Iya. Atau yang di writing diaplikasikan di Padlet gitu ya, Iya. maksudnya. Iya, kan habis presentasi ada Betul. koreksi. Nah, itu saya catat vocab-vocab yang salah, terus habis itu atau grammarnya. Nah, itu tuh waktu paragraph writing bisa saya aplikasikan. Habis itu di paragraph writing selalu ada vocab baru. Nah, untuk Padlet di pekan berikutnya
saya dapat kegiatan lagi, saya coba aplikasikan lagi. Oh, bagus. Jadi ada kesinambungan ya, Mbak? Iya. Oh, ya. Baik. Tadi Mbak Najwa ngomong soal vocabulary. Berarti yang vocabulary yang dimaksud itu gitu. Apa yang didapat di Padlet bisa diaplikasikan di writing atau sebaliknya. Iya. Oh, baik. Jadi kalau soal memilih foto itu hanya tanda kutip masalah pribadi yang jenengan tidak suka memfoto itu saja. Tapi kalau harus memposting, kemudian harus membuat paragraf dan harus mereply teman, memberikan komen itu tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Tidak, sir. Kemudian ketika di kelas harus ditunjuk secara random atau volunteer itu juga tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Soalnya saya sendiri enjoy, sir. Enjoy-nya bagaimana? Kan speakingnya, sir ya. Betul. Kalau saya nggak nge-force mendorong diri saya sendiri buat speaking di depan, habis itu speech atau lainnya dan lebih fluent, terus habis itu kalau nggak latihan gitu juga, ya saya nggak tahu salah saya di mana, saya nggak ada kemajuan. Sedangkan saya di sini kan ditutup seperti itu juga. Iya. Jadi kan ya harus bisa. Oh, jadi saya enjoy juga. Enjoy. Setelah itu kan ada tanya jawab tuh dengan teman. Itu juga membantu Mbak Najwa sendiri atau tidak? Membantu. Soalnya, membantunya? Mungkin ada beberapa teman yang nanti aku maju Padlet, jadi kamu tanyanya gini ya. Oh ya? Ya ada. Gak hanya di Padlet juga, di matkul lain juga ada. Oh gitu. Ya, oh ya. Jadi prescribe gitu ya? Sebenarnya saya membocorkan. Loh, nggak apa-apa. Nah, sedangkan saya sendiri tiba-tiba di kamar. Aku pekan ini mau maju Padlet, ya aku harus bisa. Jadi buat prepare sedikit. Betul. Nah, terus saya juga nggak tahu nanti teman-teman yang mau nanya ini siapa, jadi kan unexpected banget. Betul. Nah, jadi ya, aku harus tanya ini, terus aku juga harus bisa jawab. Vocab yang udah aku pelajari sama ini tuh apa aja ya, aku harus bisa jawab. Oh ya. Menarik yang itu tadi, ternyata ada kong kali kong ya di belakangnya. Oh alah, kira-kira kenapa ya Mbak kong kali kong itu? Agar supaya meriah atau apa? Itu banyak sih ya, Sir. Mungkin. Pertama itu biar ada pertanyaan. Oh alah. Ya, habis itu biar dulu itu biar nggak ditanyain sama anak yang selalu nanya di kelas. Takutnya jawabannya pertanyaannya mematikan gitu, Sir. Oh alah. Kalau kamu tanya yang udah aku, ini lu tanya yang bagian ini, aku pasti bisa jawab gitu. Oh begitu. Ya. Oh, kalau Mbak Najwa sendiri itu ketika ditanya hal yang tidak mengerti, jadi nervous atau jadi bagaimana malah? Atau pernah menghadapi gitu? Pernah. Ada yang bertanya, ya Allah kok unexpected sekali ini. Iya. Itu kan untuk pertanyaan tidak saya duga. Betul. Itu sudah saya plan sendiri. Jadi saya baca lebih banyak. Nah, kalau ada yang unexpected banget, itu langsung nervous. Di pikiranku langsung agak berantakan apa plan saya tadi. Oh iya. Tapi namanya juga nggak ada kong kali kong, terus ya namanya juga pertanyaan, orang mau bertanya, saya sendiri juga harus bisa jawab. Even nanti salah, kan ada dosen yang bisa benerin, ada teman-teman yang lain bisa bantu. Menurut Mbak Najwa sendiri berarti kan ada versi Padlet dengan pertanyaan yang kong kali kong dan pertanyaan yang unexpected itu tadi. Berarti yang unexpected itu justru menambah nervous, grogi gitu, atau melatihkan atau bagaimana? Awal itu saya nervous lagi. Terus lanjut pertanyaan berikutnya itu membantu. Membantu apanya? Membantu saya ya ngapain nervous, namanya juga membuka pertanyaan. Jadi baik. harus bisa jawab. Harus bisa menjawab ya. Nervousnya itu karena apa Mbak?
Karena maju di depan harus ngomong Awal ya. awal ya. Ya. Soalnya kan attention teman-teman ke saya. Iya. itu tiba-tiba nervous, tangan saya tremor. Terus untuk nervousnya itu, anak ini ternyata bertanya, saya kira nggak bertanya. Oh ya. Kadang bingung, kok tumben tanya. Biasanya ini. Ternyata tanya. Gitu. Baik. Iya. Berarti Padlet itu, tolong dikoreksi kalau di awal tidak membuat nervous. Ya. Lama kelamaan karena praktis atau karena terbiasa atau karena prepare, jadi nervousnya terkurangi atau hilang begitu? Terkurangi. Ya. Kalau secara pribadi Mbak Najwa tampil di tanda kutip ngomong di depan orang banyak secara monolog, kemudian diskusi, menjawab langsung, itu bagaimana? Itu nervous. Iya, tiba-tiba tremor. Terus apa yang sudah saya plan, saya sudah pelajari, sudah prepare semua itu agak berantakan. Jadi ya mau nggak mau saya neken diri saya sendiri biar bisa, kan nggak mungkin langsung hilang nervous. Betul. Jadi terkurangin dikit itu udah membantu banget. Terus kan kita punya, kalau sampean di Padlet itu kan ada gambar beserta paragrafnya. Ya, itu bagaimana? Membantu atau tidak? Karena kita punya gambar dan paragrafnya. Berbeda dengan yang mungkin, Mbak Najwa silahkan maju untuk presentasi. Begitu, mana yang apakah membantu gambar tersebut atau tidak? Kalau saya waktu posting Padlet semua itu, saya kan awal instruksi kalau minimal 5 kalimat untuk kan. Nah, selebihnya kan kalian harus cerita waktu presentasi di gambar. Jadi saya setiap posting itu 5 kalimat. Dan saya lebih menjelaskan apa yang di foto itu. Jadi paragraf saya kadang lupa apa yang saya cantumkan di paragraf. Baik. Jadi fotonya membantu ya. Fotonya membantu mengingat-ingat apa yang akan dibicarakan. Berarti ketika berbicara secara langsung itu membantu mengingat-ingat apa yang disampaikan. Nah, ketika kan itu diberikan waktu yang cukup lama tuh, selama 1 minggu dengan paragraf. Mbak Najwa termasuk orang yang rajin untuk memberikan komentar dan sebagainya, atau ya sudah 1 kali saja setelah itu selesai, atau gimana? Saya kadang itu kalau seperti yang weekend Bukayang, itu kan semua sama. Betul. Jadi saya cari yang mana sih yang beda. Kalau ada yang beda ya udah. Nah, terus kalau dari teman-teman yang lain itu ada yang penjelasannya terlalu sedikit, itu baru saya drop komen. Begitu. Jadi kalau yang banyak itu saya malas bacanya, jujur. Baik. Padahal sudah diberi guideline 5. Iya. Kenapa kalian drop teks di paragrafnya itu banyak, sedangkan nanti kalian kan harus presentasi. Atau mungkin mereka karena volunteer random itu kali ya, Mbak? Iya, mungkin. Saya juga nggak paham. Jadi secara overall menurut Mbak Najwa, Padlet itu keuntungannya apa memakai Padlet itu? Keuntungannya kan soalnya harus ada face to face. Iya. Harus ada e-learning, harus ditambah Padlet itu tadi. Harus posting. Iya. Banyak sih sebenarnya, tapi penting yang mungkin yang paling penting gitu. Melatih diri sendiri buat bisa speaking di depan. Waktu presentasi. Event itu volunteer atau tiba-tiba tunjuk.
tiba panggil nama. Habis itu waktu buat paragrafnya juga. Itu kan sebelum buat kan ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang lain kan baca apa sih yang kamu posting, yang kamu presentasikan ini, apa aja, sama nggak dari yang difoto ini. Sebelum kamu presentasi juga kan aku juga komen atau baca itu kalau nggak nyambung antara satu kalimat ke kalimat lain kan juga rancu. Apa ya artinya tuh apa sih maksudnya gitu. Jadi membantu di writing juga dan di speaking juga. Jadi membantu kayak berpikir kritis gitu ya Mbak, punyanya temannya dibaca dan sebagainya gitu ya. Tadi diskusi sudah dijawab. Nah setelah itu, setelah kita ngomong di Padlet itu kan ada ini saya jumping, ada koreksi baik dari teman-teman maupun dari dosennya, itu bagaimana? Itu membantu, sangat membantu. Karena beberapa teman dan saya sendiri itu waktu buat paragraf buat explain-nya di Padlet itu kan ada yang Google Translate langsung, sedangkan Google Translate tidak accurate. Nah itu jadi sebaiknya pakai ini. Jadi tuh buat next time-nya ada yang lebih benar lagi, lebih tepat. Terus buat teman-teman juga malah kadang beberapa anak itu lebih menerima apa yang dari teman. Oh, kan? Daripada dari dosennya. Ya. Oh iya. Soalnya kadang kan tension dari dosen tuh agak gimana. Dari temennya. Baik. Selain yang disebutkan tadi, ada lagi kenapa apa kelebihannya Padlet terutama untuk speakingnya Mbak Najwa? Sudah. Ya. Itu saja. Iya. Oh, baik. Kalau soal tadi correct me ya. Tadi bahwa awalnya memang adanya Padlet itu membuat nervous. Ya. Jadi Mbak Najwa secara pribadi kalau disuruh ngomong di depan orang itu nervous ya. Iya. Kemudian ketolong dengan Padlet itu tadi lama-kelamaan jadi ya sudah memang berkurang kayak gitu. Oh, baik. Oke. Ada yang ditanyakan ke saya? Aslinya ya saya sering bisa menemukan Padlet itu gimana sih? Oh, bagaimana menemukan Padletnya ya, gitu? Soalnya desainnya Padlet itu agak mirip pakai apa sih dulu? Instagram.